Kalau kami, saya, Fathia, dan tim lawyer dan banyak lembaga dan banyak orang tidak mau disidangkan, itu bukan kami takut. Kami hanya menganggap bahwa negara tidak boleh dan tidak bisa menggunakan kekuasaannya ketika dikritik oleh publik, oleh masyarakat, oleh kelompok advokasi. Selamat siang, hari ini kami berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana ada agenda pertama sidang Fathia Haris dalam laporan Luhut Binsar Panjaitan atas pasal pencemaran nama baik. Fathia dan Haris dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan akibat mereka menyampaikan beberapa hasil riset oleh lembaga-lembaga yang menyebutkan relasi bisnis Luhut Binsar Panjaitan atas tambang di Papua. Oleh karena itu, laporan Luhut Binsar Panjaitan ini dianggap sebagai bentuk kriminalisasi pejabat negara terhadap masyarakat sipil. Sekarang kami bersama Aditya dari Divisi Kampanye Jaringan Kontras. Mungkin bisa diceritakan hari ini agenda persidangannya ada apa aja dan mungkin apa aja sih yang udah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil sejauh ini dalam mengawal persidangan hari ini. Oke, teman-teman, jadi hari ini kami dari Koalisi Masyarakat Sipil juga bersatu gitu untuk menyuarakan kriminalisasi Haris Fathia gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat teman-teman yang dari Koalisi Masyarakat Sipil, mereka membagi tugasnya ada dua, satu di dalam persidangan dan juga mengawal dari luar persidangan juga gitu. Teman-teman, kami berharap juga untuk di luar nanti masyarakat Indonesia selalu mendukung dan juga memberikan pesan pembimbing juga kepada kejaksaan ataupun ke pengadilan di masing-masing daerahnya untuk mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan pejabat negara yang anti kritik ini adalah hal yang salah gitu. Dan mungkin bisa dilihat juga kondisi sekarang, bagaimana kondisi di luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Dit. Mungkin bisa diceritakan juga atau mungkin bisa sedikit dijelaskan setelah persidangan perdana ini mungkin adakah langkah-langkah selanjutnya yang akan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil ambil? Oke, jadi kurang lebih dari rencana yang sudah kita bayangkan untuk setiap minggunya kami membayangkan bahwa akan selalu ada persidangan selama 2-3 bulan ke depan. Oleh karena itu di setiap minggunya juga kami akan selalu bersolidaritas dan kita juga tetap membagi waktu dengan teman-teman juga yang di daerah yang akan menggaungkan juga gitu apa aja yang mereka ingin sampaikan mengenai kasus ini gitu. Dan tentu ini adalah hak warga sipil yang mereka berhak untuk berkritis dan memberikan rasa kritiknya kepada pejabat publik. Mungkin dari Koalisi Masyarakat Sipil juga akan selalu memberikan konsolidasi selanjutnya ke depannya gitu di setiap persidangan yang akan datang. Jadi untuk ke depannya saksikan warga sipil melawan pejabat publik. Oke, terima kasih. Saya melihat kepada saudara Terawaya untuk mendengarkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saudara sehat? Sehat? Gimana? Sehat, Pak. Ya, baik. Silakan, kami persilakan saudara penuntut umum untuk membacakan dakwaannya untuk atas nama Haris Hasan. Pernyataan dari saksi Fathia Maulidianti dalam informasi elektronik garing dokumen elektronik berupa video pada menit ke 14.223 sampai dengan menit ke 14.233
yang mengatakan adanya keterlibatan saksi Luhut Panjaitan alias Luhut Binsar Panjaitan dalam kegiatan bisnis pertambangan di Papua mengandung muatan fitnah dan atau pencemaran nama baik karena menyebarkan informasi bohong dan tidak benar. Pada tanggal 20 Agustus 2021, penggunaan kata Lord dapat memiliki makna negatif, yang mana julukan Lord bermakna Tuan, Raja, penguasa tertinggi, memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung. Selain juga Jenderal bin terlibat dalam operasi militer dalam rangka mendapatkan kepentingan atau keuntungan secara ekonomi demi berlangsungnya operasi militer Intan Jaya. Bahwa dalam video tersebut terdapat dialog atau percakapan antara saksi Fathiah Maulidianti bersama terdakwa Haris Azhar dengan durasi 26 menit 51 detik, yang mana pada menit ke-14.23 sampai dengan menit ke-14.33 terdapat perkataan saksi Fathiah Maulidianti sebagai berikut. Saksi Fathiah Maulidianti menyampaikan, nah kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Terdakwa Haris Azhar menyampaikan, siapa? Saksi Fathiah Maulidianti menyampaikan, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Terdakwa Haris Azhar menyampaikan, LBP, The Lord. Saksi Fathiah Maulidianti menyampaikan, Lord Luhut. Terdakwa Haris Azhar, oke. Saksi Fathiah Maulidianti menyampaikan, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Kemudian pada menit ke-18.00 sampai dengan menit ke-21 terdapat perkataan saksi Fathiah Maulidianti yang menyatakan saksi Luhut Panjaitan sebagai penjahat sebagaimana berikut. Saksi Fathiah Maulidianti menyampaikan, iya, dan lucunya juga Bang, dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangnya Jokowi di tahun 2016. Terdakwa Haris Azhar menyampaikan, ya kalau Lord Luhut kita jelas, dan seterusnya. Terdakwa Haris Azhar menyampaikan, oke, pening juga ya bayanginnya. Ya, jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi. Yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapat konsensi untuk mengeksploitasi Gunung Emas tadi itu sih. Sementara kalau menurut Owi kan jelas, ya beberapa kelompok muda, anak-anak muda di sana itu menolak. Tapi kelompok mudanya juga dituduh sebagai KKB juga ya, dan seterusnya. Tanggapan atau komentar pro terhadap saksi Luhut Panjaitan. Satu, Pak Luhut yang dibicarakan belum tentu salah. Bang Haris juga belum tentu benar. Itulah maksudnya kita adopsi asas praduga tak bersalah di negara ini. Mari buktikan. Yang kedua, Pak Luhut sangat cerdas lah, jauh levelnya di orang ini. Covid saja cepat menurun. Di Indonesia itu semua perancangan Pak Luhut dengan Jokowi dan menteri yang lainnya. Tanggapan atau komentar kontra terhadap saksi Luhut Panjaitan ditemukan lebih dari 1000 komentar. Pertama, kalau negara transparan dalam hal siapa yang mengelola dan memiliki kekayaan alam Papua dan memberikan 50% hasil bumi Papua untuk rakyat Papua, percayalah, masyarakat Papua merdeka tidak akan berlarut-larut dan pasti selesai. Kedua, bongkar semuanya sampai tuntas, biar semua orang tahu betapa rakusnya para penguasa yang merangkap pengusaha. Cuma di Indonesia, nanti kalau berita asli dibilang hoax, supaya bisa tertutupi meskipun sudah ada bukti dan laporan. Keempat, kalau rezim dulu berbuat curang dengan melanggar undang-undang, sedang rezim hari ini berbuat curang dengan membuat undang-undang. 5. Melawan para rezim yang zolim. 6. 51% saham Freeport yang dikuasai pemerintah memang mencurigakan sekali. 7. Negeri ini emang disengaja untuk dipimpin oleh boneka karena kekayaan alamnya. 8. Ke KPK sekarang sudah tidak berkutik. Pejabat banyak yang berbisnis masih aja tetap belum puas. 9. Bumi Indonesia kaya, tapi rakyatnya hanya diberi bansos saja sama pemerintah. 10. Kasihan banget orang Papua, alamnya dirusak, dieksploitasi, fungsi negara yang melindungi mensejahterakan rakyat malah sebaliknya. 11. Yang pastinya Luhut ketar-ketir menghadapi Haris Azhar CS yang punya bukti yang valid keterlibatan para pejabat yang licik. 12. Dalam film dokumenter Sexy Killer ada juga nama Lord Luhut di balik eksploitasi alam di Kalimantan. Tanggapan atau komentar pro terhadap terdakwa Haris Azhar ditemukan lebih dari 2000 komentar. Mendukung Haris Azhar dalam mengungkap eksploitasi bisnis tambang yang ada di Papua. Mendoakan Haris Azhar agar cepat selesai masalah hukumnya dan harapan kami untuk para generasi pelajar, aktivis, buruh, petani, dan semua elemen rakyat lainnya bisa bersatu dan tidak terpecah-pecah demi kemajuan bangsa kita. Haris Azhar memberikan gambaran besar pada anak Papua yang terjadi selama ini di penambangan Papua.
Podcast Haris Azhar mengangkat fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Terima kasih Pak Haris Azhar dan kedua materi telah membongkar aktor-aktor perusahaan Blok Wabu yang selama ini eksploitasi sumber daya alam di Intan Jaya, Papua. Dukung ELHI, Kontras, dan Bang Haris untuk membuka kasus ini secara transparansi, biar anak negeri tahu semua dan saksi sosial rakyat tahu semua. Pak Haris, Mbak Fathia, maju terus, doa kami bersama perjuangan kalian. Haris adalah isi hati orang Papua. Salut mengungkapkan kebenaran dan nggak dihapus videonya. Banyak orang Papua yang memberi nilai positif untuk pembahasan Kang Haris soal Papua. Tanggapan atau komentar kontra terhadap terdakwa Haris Azhar ditemukan lebih dari 50 komentar. Ketika kita ingin menolong yang perlu ditolong, jadilah kita yang netral dan memberikan informasi yang benar. Sebab jika kita ada maksud tertentu kelebihan kita, maka somasi pun akan membuat kita panik untuk menjawabnya. Jadilah benar dari yang belum paham yang benar. Jika konten ini isinya kebenaran, maka kalian harus siapkan datanya di pengadilan. Saya berharap suara lantang kalian di sini dapat kalian buktikan di pengadilan. Jangan takut jika kalian sudah punya bukti valid. Tapi jika kalian lantang atas katanya, kalian harus siap-siap menanggung resiko. Karena kebebasan bersuara sekarang, banyak lembaga yang berkata asal tanpa bukti, hanya kajian tanpa dasar. Semoga Pak Luhut juga bisa buktikan kalau dia tidak terkait. Bang, kalau niat abang untuk orang Papua itu tulus, pasti abang akan tuai hasil yang baik. Walaupun abang harus menghadapi permasalahan yang rumit. Tapi kalau ada embel-embel di balik semua ini, niscaya nasib abang pasti hancur. Begitu juga bagi mereka yang berseberangan dengan abang. Ini doa kami orang asli Papua. Tipe orang munafik suka mencari duit lewat jualan berita hoax. Ketika diserang balik, lari sembunyi di balik orang. Mabuk agama, lalu teriak zolim, kriminalisasi. Hentikan memprovokasi Papua, apalagi situasi sekarang yang kurang kondusif. Namun kalian harusnya turut membantu Papua supaya kondusif, bukannya ngompor-ngompori. Kalau mau pengen tenar, itu DKI 1 dulu dibahas, ngapain jauh-jauh ke Papua. Bagaimana jika pernyataan Anda tidak benar? Sebelum jadi narasumber, cek dulu kebenarannya Bang Haris dan Fathia. Jangan asal ngomong tanpa bukti, nanti kalian terbukti salah, mewek-mewek minta maaf. Kritikan sama tuduhan itu beda Bang. Kalau kritikan Anda punya saran di dalamnya. Kalau tuduhan Anda harus punya bukti yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalian kurang pas menjadi pejuang HAM, lebih cocok pengamat politik atau oposisi. Karena Anda juga rasis, bawa-bawa kesukuan dan kedaerahan, ketuduhan atau fitnah Anda penjahat kelas kakap sekalipun. Tidak etis membawa kesukuannya. Bagaimana dengan Anda yang katanya pejuang HAM? Semoga diselesaikan di pengadilan, biar tahu siapa yang benar. Tapi Anda sudah mengadu ke Komnas HAM. Ada indikasi kalian ketakutan menghadapi pengadilan. Jangan ngomong aja Haris, berani buktikan di pengadilan. Jangan berkoar, lalu ngacrit, minta tolong HAM. Jantan berani ngomong, berani bertanggung jawab. Azhar, kalau bisa kau buat YouTube lucu-lucu aja daripada ngefitnah orang. Yang paling ngakak, dilaporin Pak Luhut, malah minta tolong Komnas HAM, ngakak. Lu berdua aktivis apaan sih kalau boleh tahu? Ngaku aktivis HAM, saudara sebangsa sendiri, dibantai OPM lu diam-diam aja, ris, miris sama hidup lu. Mulai ketar-ketir nih Bung Haris, Lord sudah buka fakta di kepolisian. Maju terus Lord, sampai kebenaran terlihat terang benderang. Jika Haris sudah diputus bersalah, please, jangan menghujat kebenaran sang pengadil di negara ini. Wah, benar gak sih yang dibilang Bang Haris sama Mbak Mutia? Masa iya sampai segitunya? Saya sih rada ragu, soalnya kalau toh itu benar hancur, sudah negara ini carut marut. Saya sih berharap itu tidak ada. Moga Bang Haris sama Mbak Mutia bisa mempertanggungjawabkan karena ini kasus besar kalau memang begitu adanya. Komnas HAM dan anteknya, 1. Seharusnya membela pihak yang dituduh difitnah dan dicemarkan nama baiknya, bukan sebaliknya. 2. Komnas HAM, ICW, Kontras, Ombudsman harus diperiksa karena ada kemungkinan dimanfaatkan pihak lain dan pihak asing. Apabila terbukti, maka harus ditetapkan sebagai pengkhianat dan dijadikan musuh bangsa-bangsa. 3. Komnas HAM, ICW, Kontras, dan Ombudsman saat ini sudah masuk ke ranah politis praktis dan tidak sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Buktikan saja di pengadilan Bang, jangan mengadu di Komnas HAM, jangan jadi orang pengecut. Kalau punya bukti yang kuat dan diyakini kebenarannya, proses hukum saja, jangan banyak ngomong. Kalau nggak benar harus siap menerima konsekuensi hukumnya. Jangan bilang dibungkam kebebasan berpendapat lah, dikriminalisasi lah, otoriter lah, dan melanggar HAM lah, dan sebagainya. Kalau bicara hak, semua manusia harus dihormati dan dilindungi haknya. Tidak terkecuali pejabat, itu namanya baru adil. Jangan suka nyubit, orang kalau nggak mau dicubit. Lucu juga sih, melempar sebuah statement, giliran dilaporin malah lari ke Komnas HAM. Yang laporin malah yang diminta menunjukkan data.
Setahu gua, yang orang awam, yang nuduh, yang ngasih bukti atau data, baru tertuduh memberikan sanggahan dengan data juga. Disomasi diem-diem baik, giliran dilaporin koar-koar ke Komnas HAM. Cara kerjanya emang kayak gini. Saya juga seorang aktivis dan sering ikut kajian. Kajian terbesar saya adalah isu tanah adat versus TPL di Tapanuli Utara. Saya sudah melihat kejamnya mereka yang mengeksploitasi tanah adat tersebut. Saya kagum dengan pembelaan ini. Tapi satu sisi, pembicaraan ini sudah sungguh mencederai dunia kajian. Adanya anggapan dan klaim sepihak tanpa data dan diucapkan dengan campuran kebencian membuat pembicaraan ini cacat berat. Dunia kajian adalah dunia netral dengan data. Pembicaraan ini sudah dipengaruhi emosional. Apalagi ditambah dengan background yang jelas mengarahkan pembicaraan ini ke ranah politik. Saya prihatin dengan Anda berdua. Maksud yang tersirat justru lebih kuat daripada pesan yang ingin disampaikan. Salam dari saya. Atau tidak-tidaknya. Saudara umum ya. Siap. Ini kan yang subsidiar ya. Ini subsidiar uraiannya sama. Nah ya, yang subsidiar dengan primer itu uraiannya sama. Apakah tidak perlu dibacakan yang subsidiar langsung ke pasal, kemudian kita lanjut ke atau yang ketiga? Bagaimana? Siap. Atau uraiannya sama, yang subprimer. Iya, kami sampaikan dulu uraian sampai mengenai faktanya. Berikutnya kami baru ke pasalnya saja. Kami selesaikan dulu yang mengenai kepala dakwaannya. Bagaimana setelah? Ya, menurut kami tidak perlu majelis. Kami sependapat dengan majelis. Bagaimana? Kami sependapat dengan majelis tidak perlu. Oh iya, jadi subsidiar hanya yang uraian di depan itu aja ya? Ya, kepala jadi dakwaan. selanjutnya karena uraiannya sama, tinggal langsung kepada pasal yang didakwakan, ya? Ya, silakan lanjut. Siap. Ulangi. Yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan. Ulangi, berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kemudian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut dan seterusnya. Perbuatan terdakwa Haris Azhar sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Ya, lanjut ke yang ketiga ya. Atau ketiga, bahwa terdakwa Haris Azhar bersama-sama saksi Fathia Maulidianti dituntut dalam berkas terpisah pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di kantor Hak Asasi ID yang terletak di Jalan Balai Pustaka 1 nomor 14 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut dan seterusnya. Perbuatan terdakwa Haris Azhar sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Baik, demikian ya, dari dakwaan umum sudah dibacakan. Saudara terdakwa sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut? Saya sudah mengikuti pembacaannya. Kalau mengerti secara substansi saya tidak mengerti. Jadi sudah jelas ya? Saya tidak menerima semua dakwaan itu terhadap saya. Gimana? Saya tidak mengerti karena saya tidak menerima semua dakwaan tersebut kepada saya. Oh, jadi kalau tidak menerima, saudara punya hak ya untuk mengajukan eksepsi ya untuk dakwaan tersebut. Tapi kalau sudah jelas ya sudah, tidak perlu lagi dijelaskan lagi. Demikian ya. Bagaimana saudara
kuasa hukum dari terdakwa untuk menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum? Kami akan mengajukan eksepsi majelis Eksepsi ya. dan kami minta 2 minggu untuk ini persiapan. Baik, ini kan sudah terbentur pada nanti sudah dekat hari raya ya. Jadi silakan saudara untuk mempergunakan kesempatan ini 1 minggu untuk mengajukan eksepsi. Kami minta tambahan waktu majelis. Kami juga butuh persiapan untuk merapikan dan lain-lain. Jadi kami butuh tambahan waktu. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Penuntut umum. Penuntut umum yang mulia. Oh ya, Terkait dengan permintaan penasihat hukum, kami keberatan dikarenakan pada saat pelimpahan tanggal 27 bulan Maret, pada saat yang sama setelah kami limpahkan ke pengadilan, kami sudah memberikan juga surat dakwaan dan juga seluruh berkas perkara pada penasihat hukum. Jadi pada saat itu seharusnya mereka sudah bisa mempertimbangkan dan mempersiapkan argumennya untuk eksepsi. Jadi kalau misalkan tunda 2 minggu, kami keberatan karena waktunya sudah sangat cukup yang mulia. Terima kasih. ya baik. Oleh karena ini mungkin kami pandang bahwa penasihat hukum untuk mempersiapkan, karena ini kan juga untuk melengkapi surat-surat yang lain ya. Jadi kalau tanggal berapa? Nggak libur lagi. Tanggal berapa? Ya baik, mungkin untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saudara penasihat hukum ya, dan juga untuk melengkapi ya surat-surat yang belum lengkap yang diserahkan pada ini cuma 5, yang lainnya supaya melengkapi. Nah, kami memberikan waktu 2 minggu dengan syarat semuanya sudah lengkap. Tidak ada lagi alasan untuk menunda persidangan untuk dengan acara eksepsi tersebut. Gimana? Ya, terima kasih, baik. Sudah siap? Begitu ya penuntut umum ya. Jadi kami berikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat yang belum diserahkan pada hari ini untuk semuanya supaya segala sesuatu sudah selesai dalam 2 minggu ini. Jadi tidak ada alasan lagi untuk misalnya tidak kurang ini, tidak kurang itu. Jadi kami tidak akan terima yang tidak mempunyai surat-surat lengkap yang bisa diajukan ke sini, dan di luar daftar ini kami silakan untuk di luar. Ya, tidak mewakili mendampingi terdakwa di persidangan ini. Demikian ya. Baik, Izin yang mulia terkait dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberitahukan juga kalendernya untuk tanggapan eksepsi kami, apakah juga bisa 2 minggu seperti yang diberitakan kepada penasihat hukum, karena ini prinsipnya keseimbangan. Apabila memang 2 minggu ini akan menjadi molor. ya. Izin yang mulia, jadi mohon dipertimbangkan lagi. Baik, nanti kita tentukan ya setelah eksepsi ya. Apakah kami berikan kesempatan 1 minggu atau 2 minggu? Ya. Sudah cukup? Baik, demikian ya untuk sidang hari ini. Kami nyatakan sudah selesai. Sidang ditunda dalam 2 minggu ya, tanggal 17 April 2023 pukul 10 pagi. Sudah di sini ya. Bagaimana? Ya, silakan. Tadi soal jamnya mau ingetin jam 10. Gimana? Soal jamnya jam 10 saya mau ingetin tadi, tapi sudah disebutkan. Masalahnya gimana? Saudara? Gak ada masalah, gak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Aman. Top, Ya. top. Jadi jam 10 ya? Jam 10. Saudara kan tidak ditahan. Enggak. Supaya saudara hadir persidangan ini tidak ada pemanggilan lagi, ya? Hadir. Jam 10 sudah ada di sini. Oke. Ya. Baik, sudah demikian ya untuk sidang Majelis. hari ini sudah selesai. Dan majelis terakhir, kami mohon sekali lagi sebagai pertimbangan sambil nanti kami menunggu tanggapan dari ketua pengadilan, tetap mendapat pertimbangan untuk digabungkan juga majelis ya. Sambil ke depan, setelah membaca dakwaan itu majelis mengetahui pokok perkara dan lain-lain. Kami juga mohon kebijakan kembali kepada majelis untuk mempertimbangkan kembali. Sudah, Pak? Ya. Pertanyaannya nggak jelas ya? Pertanyaannya saudara. Kami memohon kembali kebijakan majelis untuk mempertimbangkan kembali permohonan penggabungan setelah majelis melihat dan membaca dengan sesama pokok perkara ini. Ya. Ya baik, itu saudara nanti kita belum
bisa menjawab pertanyaan saudara ya. Jadi untuk kedepannya bagaimana ya kita tentukan dalam sila-sila berikutnya. Yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, sebagaimana uraian pada dakwaan primer sebelumnya. Perbuatan terdakwa Fathia Maulidiyanti sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian mohon izin dilanjutkan. Perbuatan terdakwa Fathia Maulidiyanti sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Baik, siapa yang mau bicara? Jadi setelah dijelaskan oleh kuasa hukum saya, tadi sudah dijelaskan bahwa saya akhirnya mengerti terkait soal dakwaannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah gimana sebetulnya dari dakwaan tersebut dan pernyataan yang telah disebutkan oleh jaksa penuntut umum tadi ada terkait soal berita bohong dan sebagainya, di mana sebetulnya tidak ada kebohongan yang saya sampaikan, dan saat itu sebetulnya semua disampaikan melalui riset yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada kebohongan yang saya sampaikan, dan substansi terkait soal komentar-komentar yang ada pada YouTube juga sebetulnya tidak mendasari ataupun menjadikan sebuah dasar atas tuduhan atas kebohongan yang saya lakukan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, yang mulia. Ya baik, hari ini sudah cukup ya, tidak ada lagi yang disampaikan, maka sidang kami nyatakan ditutup. Ande. Bos. Lalu semangat kan? Setiap hari terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat adat di Derewu digusur, menjadi korban, dibunuh, pendeta dibunuh. Itulah kepentingan dari apa yang diungkap oleh 9 NGO dalam riset mereka. Itikat baik dari Haris Azhar dan Fathia untuk membuka mata pemerintah mengenai situasi di Papua hingga saat ini tidak ada tanggapan sama sekali. Oleh karena itu, sebagai ini adalah serangan dan kita tidak akan membiarkan partisipasi masyarakat dan perjuangan untuk keadilan terhadap lingkungan masyarakat adat di Papua dan keadilan di Indonesia, supaya Indonesia bebas dari konflik kepentingan, korupsi dan yang lain-lain harus diteruskan. Hidup rakyat! Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya mau melanjutkan Nurholis. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih, dukungan hari ini luar biasa. Tapi saya yakin setiap kita mewakili jutaan lebih harapan dan juga ribuan atau bahkan jutaan lagi mimpi supaya kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu bukan berarti kita harus sekedar mengamini apa yang dikatakan oleh para penguasa, bukan sekedar diam ketika para penguasa berencana bersiasat untuk mengambil hak yang menjadi milik orang lain. Kita nggak boleh diam hanya ketika para penguasa membuat pembungkusnya dengan berbagai kebijakan. Yang saya, Fathia, dan juga Owi lakukan dalam video tersebut itu jelas hanya salah satu dari sekian banyak modalitas kita untuk bersuara dan melawan. Tetapi saya pikir saya dan Fathia mendapatkan rezeki nomplok, satu keberkahan, dipilih untuk dijadikan instrumen percontohan, membungkam banyak lagi, jutaan lagi ekspresi kritik yang bakal keluar dari kita semua. Tidak hanya dalam soal Papua, tapi juga dalam soal-soal yang lain. Tindak pidana yang dituduhkan kepada saya dan Fathia, jelas ini bukan hanya mengganggu soal kebebasan berekspresi, ini jelas juga makin memperburuk kondisi masyarakat adat Papua yang kalau dirata-ratakan dari indeks pembangunan manusia adalah masyarakat adat yang paling buruk kondisinya di Republik ini. Membela Papua adalah membela nurani kita semua. Kalau kita tidak membela dan bersuara soal Papua, artinya kita perlu mempertanyakan apakah kita masih bagian dari orang yang memiliki
dan berlatih dari sisi kemanusiaan atau tidak. Dan apalagi di Papua ada sumber kekayaan yang berpotensi dieksploitasi oleh kelompok-kelompok orang yang pasti bukan oleh masyarakat adat. Jadi teman-teman sekalian, ini baru babakan awal untuk kita memperbaiki Indonesia, untuk membersihkan Indonesia dan memulihkan Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Hidup rakyat! Hidup! Terima kasih. Ya, jadi kasus Haris Fathia ataupun kritik warga, siapapun simbolnya itu yang mengkritik kekuasaan, memang tidak bisa didudukkan sekedar hanya kebebasan berekspresi yang terancam, demokrasi yang terancam. Demokrasi itu ruang kosong, dia harus diisi oleh prinsip etis yang kita sepakati adalah bukan hanya soal individu, tapi juga ini soal kebebasan hidup bersama dalam kerangka republik gitu. Makanya saya ambil pikirannya Robertus Robert dalam bukunya Filsafat Politik Indonesia soal republikanisme. Nah ini penting karena apa? Ini jelas, ini yang terjadi bahwa Luhut pun dalam melaporkan kasus Haris Fathia ini juga memboncengi hak asasi manusia gitu. Dia merasa bahwa dia punya hak yang dilanggar oleh Haris. Padahal kalau kita dudukan secara lebih detail, posisi Haris Fathia dengan Luhut jelas berbeda. Haris Fathia membela warga Papua jelas dalam kerangka republikanisme itu. Dalam kehidupan bersama bahwa ada yang diancam hidupnya, yaitu orang-orang di Intan Jaya gitu. Nah, berbalikan dengan Luhut, dia motifnya jelas pakai HAM juga, tapi jelas motifnya adalah membela individu sendiri. Makanya dalam kerangka republikanisme itu kebebasan itu diposisikan dalam kaitannya dengan common good gitu. Makanya saya bahas, sebenarnya teman-teman bisa membaca bukunya Pak Robertus Robert, judulnya Republikanisme. Nah, di sini supaya kita clear bahwa jangan sampai HAM pun diboncengi oleh kekuasaan negara. Yang salah satunya adalah Luhut bin Sarpanjaitan. Ini penting supaya kita nggak keblinger memposisikan kebebasan, karena kondisi hari ini kebebasan pun bisa digunakan sebagai senjata untuk menembaki balik warga, begitu.